pujian bagi Allah kita. Haleluya. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Tidak ada Allah seperti Kau Tuhan. Kami bersyukur. Kami sanjung nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Allah Bapa kami, Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Kami bersyukur buat hari ini. Bapak, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah sama kami Bapa. Sampaikan apa yang Bapa mau. Dan jadikan hati ini sebagai tanah yang subur. Sehingga hati ini bisa tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dan semua kami menjadi pendengar dan pelaku dari firman-Mu. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu. Biar hanya Engkau sajalah yang ditinggikan Tuhan. Biar Engkau menjadi pusat perhatian dalam ibadah hari ini. Engkau saja yang dipermuliakan. Engkau saja yang diagungkan Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan yang boleh kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak bisa pungkiri bahwa waktu-waktu di mana kita hidup saat ini adalah hampir sulit kita prediksikan apa yang akan terjadi. Dan itu semuanya atas rancangan dan kedaulatan Tuhan. Tapi satu hal saya mau katakan bahwa apa yang akan terjadi kadang-kadang itu tidaklah terlalu penting karena kita tidak tahu. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya mempersiapkan sebuah karakter. Sehingga sesuatu yang terjadi apapun itu, baik itu sebuah kesuksesan, baik itu sebuah hal yang di luar dari yang kita inginkan, paling tidak kita bisa menyeimbangi apa yang sedang terjadi. Karakter kita bisa menyikapinya dengan baik. Sehingga satu hari kelak, saya mau bilang bahwa Bapak Ibu di 2023 ada banyak orang yang memprediksikan akan lebih sulit, akan terjadi pengurangan ketenaga kerjaan, akan terjadi hal-hal baik dari finansial atau apapun itu. Saya tidak terlalu tahu apakah itu akan terjadi. Yang pasti saya mau katakan sama Bapak Ibu dari mulai sekarang, persiapkanlah satu karakter, bangunlah sebuah karakter. Sehingga ketika apa yang terjadi itu tidak mempengaruhi reputasi kita. Ketika reputasi kita naik pun akan berimbang dengan karakter kita. Karena ending dari kehidupan kita satu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan karakter kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang karakter dan karisma. Ya, orang sering berkata ini karakter versus, tapi saya tidak mau ambil itu karena itu bukan lawan. Tapi saya mau mengajak kita bagaimana karisma dengan karakter berjalan berimbang. Sehingga kita nggak jadi sombong secara rohani. Kita berpikir bahwa dengan semua karisma kita, kitalah orang yang paling benar di dunia ini dan orang lain semua salah. Hari ini kita mau belajar tentang karakter dan karisma. Sebelum itu kita akan mencoba apa sih definisi karakter dan apa definisi karisma. Karakter adalah, bicara tentang karakter, karakter itu berbicara tentang sikap. Berbicara tentang moral dan tingkah laku seseorang
yang harus dibentuk oleh pribadi masing-masing. Jadi karakter itu dibentuk. Karakter dibentuk, dia nggak turun dari langit. Dia nggak turun hanya karena Bapak Ibu berdoa siang dan malam, terus Bapak Ibu tidak membentuk karakter yang seperti Kristus mau. Tentunya dasar dan pondasinya adalah firman. Mau tahu karakter Kristus? Nah, jadi bicara tentang karakter itu dibentuk. Yang membentuk adalah pribadi masing-masing. Kalau Bapak Ibu bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesabaran. Ketika ada orang-orang, karena Bapak Ibu minta kesabaran, ada orang-orang yang akan bikin kita kesal. Disitulah kesikapan kita untuk membentuk untuk bisa kita sabar. Jadi itu enggak turun dari langit. Kita sepakat dengan itu. Karakter itu kita bentuk, kita minta Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Itu karakter. Sedangkan karisma adalah pemberian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu coba lihat, ada kata-kata ini. Secara gratis. Karisma itu pemberian Tuhan secara gratis tanpa syarat. Kenapa? Karena karisma didapat bukan karena usaha seseorang. Tapi sesuatu yang dilimpahkan secara ajaib dan supranatural. Supranatural itu sesuatu yang datang dari Tuhan. Kemudian oleh Tuhan secara khusus kepada siapa yang ia kehendaki. Artinya karisma itu berkaitan dengan hak prerogatif Tuhan. Jadi itu haknya Tuhan. Masing-masing kita, apa karisma kita secara khusus masing-masing kita punya karisma. Sekali lagi karisma itu yang sering kita bilang karunia, itu merupakan yang sering kita bilang talenta lah, itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Mau taruh kepada siapa karunia-karunia itu? Itu hak khususnya Tuhan, bukan intervensi manusia, bukan pendeta yang kasih, bukan para pendoa yang kasih. Karunia ataupun karisma itu Tuhan yang memberikan kepada seseorang. Masing-masing kita punya karunia yang berbeda. Ada ayat pendukungnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Kita akan baca, semuanya saya sediakan di slide. 1 Korintus pasal yang 12 ayat 11, kita baca sama-sama. Dua, iya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Itulah hak prerogatifnya Tuhan. Seperti yang dikehendakinya. Setiap orang punya karunia-karunia khusus. Dikatakan gini, semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu. Roh yang sama memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus. Secara khusus. Setiap kita beda-beda. Artinya Bapak Ibu kalau lihat ada orang punya karunia, ada orang yang bisa nyanyi. Tapi belum tentu dia punya karunia menjadi worship leader. Saya kasih contoh, satu kali Ruth Sanaya misalnya. Dia nggak bisa, dia bisa jago nyanyi katanya. Tapi dia untuk worship leader dia nggak bisa. Artinya itu kedaulatan Tuhan menaruhnya pada seseorang. Jadi jangan semua orang berlomba-lomba mau jadi worship leader. Enggak semua orang ditetapkan untuk pengkhotbah. Tidak semuanya orang punya karunia untuk bermain musik. Tidak semua orang punya karunia bernari tamborin sebagai usher, sebagai pendoa, bukan pendoa, sebagai mungkin melayani. Nanti kita akan lihat beberapa karunia. Yang jelas karunia itu merupakan haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tidak bisa seseorang memberikannya kepada kita karena itu haknya Tuhan. Sama kalau di presiden itu ada hak prerogatifnya presiden, misalnya amnesti, betul ya. Kemudian apa lagi? Iya, hak untuk memberikan keringanan. Ada beberapa yang merupakan hak prerogatifnya presiden. Nah, saya mau katakan hak itu cuma Tuhan yang memberikan kepada kita karunia masing-masing secara khusus. Sebabnya nggak perlu marah hanya karena kita nggak punya karunia itu. Temukanlah, galilah apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam karisma. Karisma itu merupakan karunia rohani. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 28.
Kita baca secara responsor ya, saya baca 25, Bapak Ibu 26, demikian sampai 28. Ayat 25, 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Iya, dalam perikop ini, inilah yang dimaksud dengan karunia, karisma. Ada beberapa, ada dibilang di sini ada orang yang pertama itu rasul. Rasul itu orang yang suka buka di mana? Buka di misalnya di Talangkadabu, kemudian buka Tenayan Raya, itu orang biasanya rasul. Rasul itu dia suka buka, dia nggak bisa pelihara. Biasanya dibukanya aja kadang-kadang ya udah diberikan. Ada yang namanya gembala. Gembala itu merawat. Jangan suruh gembala buka-buka, stres dia. Tapi kalau merawat ada yang sakit, kemudian ada yang sakit hati, ada yang luka hati. Kasih gembala, itu karunia. Kemudian dikatakan apa lagi? Ada nabi, nabi itu kalau ngomong jedar, wah itu bisa jantung kita bisa. Tapi saya mau bilang nabi itu adalah orang yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat. Sekali lagi yang dia sampaikan adalah isi hati Tuhan. Ini karunia ya. Tidak ada nabi. Setelah wahyu selesai nabi nggak ada. Jadi jangan ada yang merasa nabi di sini. Karunia nabi ada, nabi nggak ada. Udah selesai begitu wahyu ditutup Alkitab. Nggak ada nabi Enikson, nggak ada lagi. Nggak ada. Sudah selesai nabi, kita sepakat. Tapi karunia nabi itu gampang mau tahu dia karunia nabi. Kalau dia ngomong, orang Batak bilang itu topu-topu. Dia bilang bertobatlah kalau kita misalnya sakit. Dia ngomong nggak, kalau gembala bilang, Tuhanlah memberkati ya, cepat sembuhlah kau sayangnya, darah Yesus menjauh. Kalau nabi, kita bilang, aduh aku begini, makanya kau bertobat. Bertobat kau, pulihkan. Apa yang, itu kita malah yang tadinya sakit, tambah sakitnya. Nabi, kemudian apa lagi? Ada pengajar. Pengajar itu, orang yang ngajar, kalau dia ngajar, orang makin ngerti, makin terbuka. Oh itu rupanya. Dia bisa membuka pengajar. Mengajar itu namanya kalau guru dibilang dari yang gak ngerti jadi ngerti. Dari yang gak tahu jadi tahu, itu ngajar. Ada rasul, ada nabi. Bayangin kalau semua gereja ini nabi. Kira-kira gimana? Semua babak belur, sakit hati terus. Nabi semua, kalau ngomong nabi. Harus ada gembala, udah dibikin nabi. Kau itu harus bertobat, ada gembala. Udahlah, apa tadi yang dibilang benar itu, coba rimang-rimangi. Itu gembala, gak ada yang salah dengan itu semua. Amin. Itu karunia, kemudian dikatakan ada orang yang bisa mengadakan mujizat. Kemudian menyembuhkan, dia doa, ada mujizat. Misalnya air menjadi anggur, itu mujizat. Mungkin saudara berdoa, waktu mungkin gak ada hujan, saudara berdoa, Tuhan minta hujan. Terus Tuhan kasih hujan, itu mujizat. Enggak semua orang itu karunia, sekali lagi itu kedaulatan Tuhan. Kemudian ada orang kesembuhan, saudara ada orang doain sakit, doain orang sakit, sembuh. Saya satu kali doain orang sakit, orang itu langsung pergi ke surga. Gak usah paksa diri, saya gak perlu marah dengan itu, karena apa? Itu kedaulatan Tuhan. Meninggal pun dia bukan karena karunia saya, itu pun kembali kedaulatan Tuhan. Supaya kita nggak bermegah, kita punya pengertian yang benar. Jadi kalau ada orang di gereja ini doakan orang sakit sembuh, it's okay. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Semua itu adalah tujuannya satu, supaya nama Kristus yang dipermuliakan. Dalam Korintus ini, Bapak Ibu, ada satu situasi yang terjadi. Ada situasi yang terjadi, kenapa? Jemaat Korintus mulai berfokus kepada karunia. Dan akhirnya mereka berlomba-lomba, mereka bersaing mencoba mencari pengikut. Mereka mencoba mencari siapa yang paling hebat. Sehingga mereka bisa terkenal dengan karunia-karunia.
Dan akhirnya Paulus memberikan surat kepada jemaat Korintus. Jemaat yang mulai terpecah hanya karena apa? Perbedaan karunia. Mulai kesombongan hanya karena karunia. Padahal karunia itu diberikan Tuhan supaya gereja lebih hebat. Menyatakan kemuliaannya di tengah dunia. Tapi seringkali karena tidak ada karakter, kita nggak bisa menyikapi karunia yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Yang ada kita mulai meninggikan diri, kita mulai menyombongkan. Kalau nggak saya yang mendoakan, nggak ada kesembuhan. Bapak Ibu, kita nggak mengerti, tidak mengenal siapa yang memberi kedaulatan. Saya dan saudara ini cuma alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan karunia-karunia yang berbeda. Bapak Ibu bisa ngerti? Jadi kalau Bapak Ibu punya karunia menyembuhkan, it's okay. Kembalikan itu bagi kemuliaan Allah. Caranya mari kita sama-sama menyeimbangkannya dengan karakter. Kemudian ada yang melayani. Melayani itu, ini saya kasih contoh ini. Setiap minggu ada yang kasih kita roti, pembicara. Kasih minum, ini melayani. Saudara gak ada orang yang pernah tahu siapa yang kasih ini. Saudara pernah ngomong say thanks sama orang yang kasih ini? Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu. Sama kualitas dia dengan dia memberikan minum ini. Sama dengan saya yang khotbah. Sama dengan siapapun yang punya mujizat, punya karunia mujizat. Itu tidak ada level-levelnya. Kalau melayani lebih rendah, kalau pengkhotbah lebih hebat. Tidak Bapak Ibu, sekali lagi kenapa? Karena itu merupakan kedaulatan Tuhan yang diberikan secara khusus. Supaya gereja boleh menyatakan kuasa Allah di tengah dunia. Amin, amin. Jadi apapun itu yang melayani, contoh apa? Nyapu gereja ini bisa bersih. Saudara pernah nyapu gereja? Gak pernah, tapi ada orang-orang everyday saya lihat siap saudara ibadah, di bangku disusun, kemudian dia sapu, kemudian dia harus mengisap semua debu dengan semua apa yang dia punya karunia. Melayani. Dan itu sama kualitasnya dengan saya khotbah, gak lebih hebat. Pendoa gak lebih hebat juga daripada yang nyapu. Bapak Ibu, paradigma kita harus berubah supaya kita bisa menghargai setiap orang. Karena itu adalah adikodratinya Tuhan. Selanjutnya apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Ya ini saya nggak usah bahas. Karena berkata-kata dalam bahasa roh, ya saudara saya nggak bisa praktekkan. Nanti kalau bisa dipraktekkan. Karena bahasa roh itu merupakan adikodrati. Itu diberikan Allah, Allah yang memberikan. Bahasa roh tidak ada lesnya. Jadi kalau ada orang yang menumpangkan tangan sama orang bilang gini, bilang apa yang ku bilang. Saya mau bilang itu berarti bukan adikodrati. Biarkan Tuhan yang mendapatkan, yang memberikan nama dia. Karena apa? Karunia merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Secara khusus hanya Tuhan yang bisa memberikan, termasuk bahasa roh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat itu, saya bisa pastikan. Bapak Ibu enggak usah yang sudah dapat bahasa roh merasa bisa mentransferkan itu sama orang lain. Bapak Ibu bisa menumpangkan tangan, tapi karunia Tuhan juga yang memberikan. Amin. Kita sepakat dengan itu supaya paradigma kita berubah. Kita nggak sempat bermegah diri hanya karena kehebatan karunia, karisma yang kita miliki. Saya percaya kalau karisma dilakukan sama orang-orang yang rendah hati, yang punya karakter. Saya percaya akan banyak orang yang mengikuti kehidupan orang tersebut. Karena apa? Karakter dan karisma, karakter dan reputasi orang tersebut berjalan bersama, berimbang. Paling tidak, kalaupun apa sedikit lebih tinggi seharusnya karakter kita. Kalau karisma tidak dibarengi dengan karakter, karisma itu yang akan menghancurkan hidup saudara. Saudara akan mencuri kemuliaan tanpa disadar. Saudara pengen dipuji, saudara pengen tenar, saudara pengen lebih hebat di gereja ini. Saudara pengen saudara menjadi pusat perhatian. Tapi hari ini saya mau katakan sama kita, apapun karunia kita, mari kita lakukan semuanya bagi Kristus dan Kristus yang akan dimuliakan. Itulah karisma, amin. Itu karisma. Sekarang kita lihat. 1 Korintus pasal yang 13 ayat 1 sampai 13. Bicara tentang karakter, dalam perikop ini kasih yang dimaksud, dalam perikop 1 Korintus 13 ini, kasih yang dimaksud supaya saya mengiring kita kepada kebenaran ilahi. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang dalam bentuk karakter. Jadi supaya kita bisa ngerti, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 bicara tentang karakter. Dibilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Halo yang punya karunia, mungkin saudara numpangkan tangan orang sakit sembuh. Ingat, milikilah karakter ini, kasih itu sabar, murah hati,
tidak cemburu. Kalau lihat orang lain ada karunianya, mungkin dia lebih hebat, dia mungkin lebih terkenal. Saya mau katakan kasih itu tidak cemburu. Kemudian apa lagi? Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak cari keuntungan diri sendiri. Karisma dia gunakan untuk memperkaya dirinya. Karisma untuk dia buat supaya banyak follower untuk hidupnya dia. Banyak pengikut sama dia. Dan dia mulai tidak mempedulikan orang lain. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Semua yang dia lakukan selalu berorientasi berapa untung yang aku dapat. Apa yang aku dapat kalau aku begini, kalau aku begini. Semuanya berorientasi kepada diri sendiri. Kasih tidak mencari keuntungan. Kemudian dia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, pendendam. Kalau di sini Aser, shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Di rumah, lihat suaminya, Aihonia nau toano. Waduh Tuhan, sampai suaminya bilang, kalau aku pikir-pikir di gereja istriku ini ramah kali. Di gereja aja kita tiap hari, biar ramah dia suruh. Karena hanya di gereja dia ramah. Kasih itu apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ibu Elisa berapa minggu yang lalu, 2 minggu lalu bilang, kasih itu melayani kita tapi kita benci. Bencinya dengan orang-orang satu gereja, satu pelayanan. Tapi kalau ngomong shalom, tahukah Bapak Ibu waktu Bapak Ibu bilang shalom, Bapak Ibu sedang bilang sama orang, damai sejahtera bagi kamu. Tapi hati kita sebenarnya satu dengan yang lain, saling bersaing, saling menyakiti, saling melukai, nyimpan kesalahan orang lain. Dalam bukunya Rick Warren, judulnya The Purpose Driven Life, dia bilang begini, orang Kristen itu paling pintar memelihara damai sejahtera palsu di dalam gereja. Saya waktu baca itu, kadang-kadang kan kita kan, shalom ibu, pernah kita benci ini. Kabar ibu baik, baik. Tapi dalam hati, kapan matinya ini orang. Kok tiap hari lihat muka dia rasanya aduh gimana gitu. Aduh Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Nyimpan kesalahan orang lain. Di sini gak ada. Gak ada, amen. Di sini baik-baik, amen. Iya, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, apalagi tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ada perlakuan ketidakadilan, dia gak bersuka cita dengan itu. Kalau ada orang-orang diperlakukan gak adil, hatinya iba. Enggak, dia menari, kata pengkhotbah, menari di atas tangisan orang lain. Itu kan, rasai kan, baru kau tahu. Tadi dikatakan di Alkitab, kalau ada satu tubuh yang bermasalah, seharusnya semuanya ikut bermasalah. Kalau ada satu tubuh yang dikasih penghormatan, semuanya harus memberikan penghormatan. Itu kata Korintus pasal yang ke-12 tadi. Kemudian apalagi, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam hidup ini banyak kali di luar dari prediksi kita, betul? Kita nggak pernah inginkan. Saya sedikit cerita tadi malam, kemarin dari pagi saya sakit. Rasanya nggak bisa saya bergerak. Jam 3 saya pikir nggak benar juga ini. Atar sok jago saya. Saya pergi ke mall dengan beriman ini. Pergi ke mall, makin sakit. Jam 5, mau nggak mau saya harus memutuskan diri saya untuk pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit. Waduh, pada waktu itu sakitnya, nggak tahu saya bilangnya, sakit banget. Saya pergi ke rumah sakit. Dokter bilang saya harus opname, saya bilang saya nggak bisa, saya besok harus melayani. Bapak Ibu, terlalu banyak dalam hidup ini yang nggak bisa kita prediksikan. Kalau kita nggak punya karakter, saya mau bilang sama kita akan hancur. Terlalu banyak hal yang terjadi di luar dari apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Terlalu banyak hal yang terjadi yang nggak pernah kita harapkan. Jam 8 saya harus keluar dari rumah sakit. Jam 8 malam. Saya mau bilang sama kita Bapak Ibu, saya mau ajak jemaat GKKD di tempat ini bangun karakter. Bangun karakter. Bangun karakter, karisma itu pasti diberikan kepada kita, pasti karena itu haknya Tuhan, karaktermu yang bangun.
Supaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa menyikapi waktu ketidakadilan terjadi, engkau bisa menyikapinya dengan benar. Waktu ada hal-hal masalah dalam keluargamu, hal-hal yang tidak pernah engkau inginkan terjadi, engkau bisa menyikapi, perspektifmu bisa dibangun di atas kebenaran ilahi. Kenapa? Karena engkau punya karakter ilahi. Amin. Itu kasih, itu karakter. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, dikatakan ayat yang pertama, saya akan baca. Tadi itu kasih, tadi itu karakter tadi. Alkitab bilang gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Coba lihat, baca sama-sama. Dua, iya. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 kita baca sama-sama, dua, iya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kemudian ayat yang ketiga, Bapak Ibu ya, tetap di paradigma kita ingat, kasih itu karakter dalam perikop ini. Ayat yang ketiga sama-sama, dua iya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih apa? Gak ada faedahnya. Saya mau bilang poin yang pertama, bicara tentang kasih, bicara tentang karakter. Tanpa kasih, Alkitab katakan yang pertama, kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saya minta bantuan Putra, coba kamu pukul simbal satu. Kuat ya. Bukan yang ini, drumnya, yang ini, yang kuning, ya. Coba lebih kuat, Dik. Oke, semua bisa dengar? Seberapa banyak kekuatannya, seberapa lama? Sebentar saja. Bapak Ibu dengar baik. Tanpa sebuah karakter, tanpa kasih kata Alkitab, semua karisma kita itu kayak gong yang gemerincing. Sebentar saja kekuatannya siap itu kayak uap aja dia keluar. Alkitab katakan tanpa kasih kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Canang itu yang semua alat musik yang dipukul pakai tangan. Itu canang. Jadi kalau Bapak Ibu punya sejuta karisma, punya banyak kemampuan karisma dan karunia. Dikatakan tadi punya karunia iman, bisa membinakan gunung, punya karunia mujizat, punya karunia nabi. Tetapi kalau tidak punya karakter, itu kayak gong, uap yang tidak ada gunanya, kata Alkitab. Kayak gong, kemudian apa? Kita sama sekali tidak berguna. Tahukah Bapak Ibu sesuatu yang tidak berguna itu namanya sampah. Ini tidak berguna. Semua sampah itu dibuang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya semua karisma, saya mau bilang sekali lagi paradigma kita harus benar. Karisma tidaklah salah. Karena karisma diberikan Allah. Karena karakter, karena anugerah atau talenta Tuhan yang berikan. Tapi kalau karisma tidak diimbangi dengan karakter, sama sekali gak berguna. Sama sekali gak berguna. Masihkah kita mau sombong dengan karunia-karunia kita? Sama sekali gak berguna. Kemudian apa lagi? Ayat yang ketiga dibilang, kalaupun kita bisa pindahkan gunung, kita kasih nyawa kita ini dibakar nih tubuh kita. Dibakar, rela dibakar, kasih tubuh kita. Alkitab bilang, kalau kita nggak punya karakter, nggak punya kasih, apapun yang kita lakukan nggak ada faedahnya. Bisa pindahin gunung, tapi nggak sabar. Bisa pindahin gunung, tapi pemarah. Bisa pindahin gunung, tapi iri hati. Punya menyembuhkan, bisa sembuhkan orang, tapi senang melihat ketidakadilan. Senang lihat orang direndahkan. Sama sekali nggak ada faedahnya, itu sampah semuanya kata Alkitab. Nggak berguna sama sekali. Nggak ada faedahnya, semua yang tidak berfaedah itu nggak mau digunakan oleh orang. Sekali lagi, karunia tidak salah, karisma tidak salah. Tetapi kalau karisma,
karunia tidak dibarengi dengan kasih, kata Alkitab. Kasih dalam perikop ini menyangkut beberapa karakter. Sabar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak iri hati. Alkitab katakan, kalau kita nggak punya karakter itu, apapun yang kita lakukan, nggak ada faedahnya. Tiap minggu kita asar, tiap minggu kita WL, tiap minggu kita mungkin khotbah, tiap minggu kita pimpin persekutuan, tapi karakter kita di kantor tiap hari datang terlambat. Sorry, kalau Bapak Ibu tersinggung sama saya. Bapak Ibu melayani, Bapak Ibu udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, gereja aja terlambat. Karisma kayaknya segudang, tapi datang gereja aja, di mana sikap penghormatan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu yang marah-marah lah, tapi saya mau bilang, kalau kekristenan gak berubah, gak lebih baik dari dunia, jangan harapkan orang dunia datang ke gereja. Datang ibadah aja kita terlambat. Berapa banyak kita selama ibadah mungkin jangan-jangan kita buka WA. Kita main Facebook, kita main IG, kita jawab WA. Tapi kita punya karisma. Kita ngaku kayaknya kita orang yang paling sangat berkarisma. Tapi hal-hal yang sederhana. Orang dunia datang ke kantornya saja nggak berani terlambat. Tapi kita bisa dengan tenang datang ke gereja terlambat. Ya saya berharap minggu depan nggak ada yang terlambat lagi. Itu sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau ada yang bilang, Bu Pendeta saya banyak anak. Apakah mungkin Tuhan berikan anak kepada kita supaya kita tidak menghormati Tuhan? Jangan salahkan anakmu. Itu masalah engkau memanage karaktermu. Tuhan gak pernah memberikan satu berkat kepada seseorang supaya orang tersebut tidak bisa menghormati Tuhan. Semua berkat yang dia berikan satu maksud supaya engkau menyembah Allah. Meninggikan dia. Saya pernah dengar Ibu Elisa katanya dia bawa anak 3 ya Bu ya. Itu dulu pakai oplek katanya. Gak pernah terlambat. Satu kali saya pernah dengar Ibu Elisa cerita bilang, aku dulu punya anak. Banyak ibu-ibu di dunia yang punya anak. Terus dia pebisnis lagi. Terus dia mungkin pemimpin perusahaan. Anaknya mungkin 4-5 tapi gak pernah terlambat tuh ke gereja. Kita yang mengaku orang berkarisma. Punya segudang karunia. Tapi datang saja ke gereja terlambat. Ini yang perlu kita pulihkan Bapak Ibu. Amin. Supaya gereja kita bisa lebih baik. Rindu sekali melihat gereja ini, mungkin kita sama-sama punya kerinduan. Gimana gereja ini bisa, bukan untuk meninggikan GKKD, no, tidak. Tapi saya percaya di mana ada kasih, di situ orang akan datang. Karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dia punya karakter yang hebat, makanya orang banyak mengikut dia. Untuk gereja ini penuh. Mau berapa gelombang, saya pernah bilang. 5 gelombang, 10 gelombang. Di tempat ini terlalu banyak orang yang berpotensi. Tapi pertanyaannya, adakah Tuhan menemukan orang-orang yang berkarakter di tempat ini? Yang bisa dipercaya kalau gereja ini besar. Jangan-jangan nanti jadi kayak jemaat Korintus. Mencari follower, mencari pengikut, mencari siapa yang paling terbesar. Itu tanpa kasih yang pertama. Yang kedua, bicara tentang karakter dan karisma. Karakter kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan satu hari kelak di hadapan Tuhan. Ayatnya berkata begini, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Jadi dia tidak ada waktunya, dia akan selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Nubuat akan berakhir. Bapak Ibu yang punya karunia nubuat, Bapak Ibu punya karunia apapun tadi, semua akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Kemudian pengetahuan sepintar apapun Bapak Ibu punya pendidikan setinggi apapun, satu hari kelak itu akan lenyap. Sebab pengetahuan kita itu enggak lengkap. Nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna itu adalah kasih. Karena
Karena kasih adalah Allah itu sendiri. Satu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan karakter bukan karisma saya. Saya nggak perlu nanti kata pengkhotbah satu hari kelak masing-masing orang akan datang kepada Allah pribadi lepas pribadi. Yang saya pertanggungjawabkan bukan karisma saya. Saya nggak bilang sama Tuhan, Tuhan aku dulu khotbah loh. Aku kasih dong posisi sorga yang baik. Tuhan aku dulu bernubuat, aku dulu asyar, aku dulu pemimpin persekutuan, aku dulu berbahasa roh, aku bisa nafsirkan bahasa roh. Itu akan lenyap. Begitu Bapak Ibu mati dipanggil oleh Bapa di sorga, selesai karunia. Bapak Ibu gak perlu karunia nanti berbahasa roh di bawah liang kubur, gak ada ceritanya itu Bapak Ibu. Sebabnya, mari perhatikan karakter kita. Kasih itu sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam, tidak sombong, tidak megahkan diri, kejarlah itu. Itu kasih. Satu hari kelak itu yang saya pertanggungjawabkan sama Tuhan. Tuhan nanti bilang, ya Alin kau sih memang pengkhotbah. Tapi ku tahu hatimu sombong kali kau. Saya lihat nanti misalnya mungkin Ibu Afrika, kok duduk di samping kau dia Tuhan Ibu Afrika itu. Asarnya dia dulu, aku pengkhotbah. Terus Tuhan bilang, dia walaupun asar tapi hatinya gak ada sombong-sombongnya itu. Ibu Afrika mulai gelisah dia. Karena dia gak menerima kenyataan kalau dia gak sombong. Amin, Bapak Ibu. Yuk mari kita terus mengejar yang namanya karakter. Kenapa? Karena karakter kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan. Ada satu Alkitab di dalam Matius 7 ayat 23. Dikatakan gini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren. Bernubuat itu Bapak Ibu tahu ya, bernubuat itu menyampaikan sesuatu apa yang akan terjadi ke depan. Itu nabi biasanya. Dikatakan misalnya bangsa Indonesia akan bla 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 bla. Itu nabi, itu artinya bernubuat menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian dikatakan dan mengusir setan demi namamu. Doain orang sakit, orang yang kerasukan. Dalam nama Yesus roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Kalau nggak keluar dia akan bilang, siapa yang keluar? Aku atau kau? Pokoknya dia punya spektakuler kalau doain orang. Kemudian apa? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi coba lihat, pada waktu itulah aku berterus terang. Tuhan bilang begitu. Aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Kemudian apa? Enyah daripadaku. Tuhan usir tuh orang yang punya karisma tapi gak punya karakter. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa bayangin, bernubuat, sembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, tapi Tuhan bilang, enyah kau, aku tidak kenal engkau. Apakah bernubuat salah? Tidak. Apakah menyembuhkan orang sakit salah? Tidak. Karena itu karunia. Tetapi sekali lagi ingat, bukan karunia nanti yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi karakter saya, karena apa? Karunia itu akan lenyap. Karunia itu akan berakhir. Karunia begitu saya mati itu selesai. Tapi karakter saya itu yang akan saya bawa sama Tuhan. Dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Ngebayangin tiap hari kita berlayani. Terus Tuhan bilang sama kita, aku gak kenal kau. Sama sekali aku gak kenal. Kau pembuat kejahatan. Ini kan bicara karakter. Emang kau aser, tapi gak pernah kau lakukan dengan segenap hatimu. Hanya rutinitas yang kau lakukan. Tidak pernah kau melakukan dengan kasihmu.
Hanya rutinitas karena jadwal, karena schedule aja. Banyak kau daripadaku. Kalau sekarang kan kita nggak bisa tahu. Satu hari kelak nanti yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, yang kedua, ayo mari kita sadar bahwa kasih kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Satu hari kelak waktu kita menghadap kepada Kristus. Kemudian selanjutnya, ayat 11 dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Bapak Ibu, ini ada perikop yang kalau dilihat dari pasal pertama sampai 10, itu Paulus bicara kasih, tiba-tiba dia masuk dengan sesuatu yang sepertinya tidak terkoneksi. Tiba-tiba dia ngomong begini, ketika aku kanak-kanak, begitu dia bilang kasih itu bla 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 bla, nggak penting kalau kita nggak punya kasih semua, tiba-tiba dia masuk dengan kalimat ini. Waktu saya coba merimang-rimangi, what the meaning merimang-rimangi ya, apa itu ya? Apa ya Pak lebih tepat? Merenungkan, saya lebih suka merimang-rimangi, lebih pas kayaknya. Waktu saya mencoba merimang-rimangi, kenapa dari perikop begitu tentang kasih, Paulus tiba-tiba masuk dengan kata-kata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah karakter. Dari perikop ini Paulus bilang, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling tinggi dari semuanya adalah apa? Kasih karakter. Paulus sedang bilang sama jemaat Korintus, jangan jadi Kristen anak-anak terus. Kristen anak-anak itu adalah Kristen yang terus berfokus, yang dikejar itu terus karisma. Paulus sedang bilang itu. Makanya dia bilang, waktu aku kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku harus bertumbuh di dalam apa? Tidak lagi kekristenan yang hanya berfokus kepada karisma. Yang akhirnya karisma membuat pertengkaran di antara umat pada saat itu di Korintus. Umat jadi berantem, umat coba mencari siapa yang terhebat, umat mencoba mencari pengikut-pengikut. Akhirnya karena karisma, kekanak-kanakan, semuanya berfokus kepada karisma, lupa dengan karakter. Saling menyakiti, kata Alkitab tadi kita baca, terpecah. Seringkali semua perpecahan terjadi karena ini. Tidak ada lagi kasih. Gereja seharusnya yang paling menampilkan kasih karakter. Bapak Ibu yang kerja di marketplace, engkau kerja di kantor, kerja dimanapun, saya mau katakan, tunjukkanlah karakter Kristus. Tunjukkan, datang jangan terlambat ke kantor, tidak mencuri fasilitas kantor. Apalagi misalnya hormat kepada pimpinan di kantor. Apalagi bisa dikerjakanlah tanggung jawabmu, apa yang dikasihkan oleh kantor, kerjakan dengan baik. Itu karakter. Ketika aku kanak-kanak, jangan lagi kayak anak-anak. Anak-anak itu apa? Mikirin karisma terus. Wah senang kalau numpang tangan, kan. Hebat kan? Hanya aku di gereja ini yang bisa doa pelepasan, yang lain out. Gak ada. Aku sekali tumpang tangan, lari setannya. Coba Ibu Alin yang doain, beribu-ribu kali didoainnya gitu-gitu terus. Artinya kita simpulkan, Rosalin gak punya karunia di situ. Bagi saya it's okay. Saya doain orang sakit gak sembuh, it's okay. Itu bukan kedaulatan saya kok, saya gak pernah bermasalah dengan itu. Saya pernah bilang tadi, satu kali ada orang sakit ginjal. Terus saya doain, begitu saya bilang di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Langsung jeda, tutup mata, tertib. Saya bilang, saya langsung, nambahin mati dong. Tapi saya mikir, gak apa-apa itu kedaulatan Tuhan. Bukan saya menentukan mati hidupnya seseorang. Hidup adalah untung. Kalau mati, berarti aku harus berbuah kata Paulus. Kalau hidup harus berbuah, kalau mati untung. Ya sudah dia mati, berarti dia keberuntungan menghadap Bapaknya. Saya membawa angka keberuntungan buat dia. Sederhana kan? Jadi gak usah stres hanya gara-gara Bapak Ibu doain orang sakit, mati.
bilang makasih Tuhan, angka keberuntungan ada padaku. Dan dia akhirnya ketemu Bapa di sorga. Bukankah itu menjadi impian kita semua? Supaya kita ini merdeka gitu. Kadang-kadang karena pengenalan kita yang salah, yang membuat kita seringkali jadinya akhirnya bentrok satu dengan yang lain. Dikatakan yang ketiga, di dalam Matius 23-27. Kita baca sama-sama yuk, dua, iya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bapak Ibu, kalau kita ini sama dikatakan Tuhan ngomong keras dengan orang Farisi. Orang Farisi bukan orang yang gak ngerti firman. Tapi mereka seringkali mengetahui firman, menyampaikan firman, seringkali tujuannya hanya satu, supaya mereka banyak followernya, banyak pengikutnya. Tanpa sebenarnya mereka tidak melakukan, itu orang Farisi. Dikatakan di sini celaka kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu firman, tapi mereka bukan pelaku dari firman. Mereka suka ngomong ombar-ambirkan firman, tapi mereka tidak melakukannya. Tuhan bilang apa? Hai kamu orang munafik. Kalau Bapak Ibu melakukan firman, tapi mendengar firman, tahu firman, menyebarkan firman, tapi tidak melakukan, kita itu munafik. Terus dikatakan apa? Seperti kuburan. Saya kasih ada di sini gambar kuburan. Iya. Ini semua kuburannya putih, cantik, salib. Tapi coba buka kuburannya, apa yang ada? Kotoran, kemudian tulang-tulang busuk, bau. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau karakter itu menurut saya itu yang di dalam isinya. Karisma ini bungkus. Sekali lagi saya bilang, karakter itu apa yang di dalam. Karisma itu apa yang nampak di luar. Saya kasih contoh, kalau misalnya saudara saya mimpin, terus Bapak Ibu, wah terharu, tadi kan ada karunia memimpin. Itu karisma yang di luar, tapi yang di dalam, itu kalau kita bentuk dalam kemasan, yang di dalam itu adalah karakter. Orang membeli sesuatu bukan membeli yang di luar, tapi selalu kualitas yang di dalam. Tapi saya mau bilang etalase juga bagian luar itu bisa merupakan jadi satu sarana untuk orang pengen tahu apa yang di dalam. Kalau Bapak Ibu bilang sama saya mana yang lebih utama? Saya mau bilang berdirikan sejajar antara karismamu dengan karakter. Karisma itu sarana untuk orang bisa mendekat, melihat Tuhan. Tapi karaktermu itu adalah bungkus yang di dalam, orang bisa lihat, orang bisa nikmati bagaimana kesabaranmu. Waktu engkau diperlakukan gak adil, waktu engkau dalam kesulitan, waktu engkau dalam kesukaran. Orang melihat, orang ini gak kayak kuburan. Luarnya cantik tapi dalamnya busuk. Hatinya penuh kepahitan, hatinya penuh kebencian. Hatinya penuh iri hati, hatinya penuh dengan dendam, sakit hati. Tapi punya karisma, ingat karisma itu Tuhan yang kerjakan. Jangan biarkan gereja ini kayak kuburan. Di luarnya nampak cantik tapi di dalamnya rusak semua. Masing-masing dengan pengertian dan kesombongannya sendiri. Tapi hari ini saya mau katakan, poin yang ketiga, bertumbuhlah dalam karakter Bapak Ibu. Tadi kata Paulus, waktu aku anak-anak, aku seperti kanak-kanak. Please berhenti jadi Kristen kanak-kanak. Mulai tingkatkan dirimu, entah itu 1 senti, entah itu 2 senti. Paling tidak ada sebuah kemajuan yang progresif di dalam kehidupan kita. Tahun ke tahun gak gitu terus kelakuan kita. Kalau kita dulu sombong, kalau mungkin dulu kita nggak sabar, kita begitu angkuh, kita suka menutupi, kita suka menyimpan kesalahan orang lain. Mulai bertumbuhlah Bapak Ibu. Kalau dulu kalau ngomong itu nggak peduli perasaan orang, mulai dikemas. Nggak bisa bilang aku itu memang begitu. Saya dengan cepat, ada 4 karakter kalau bicara dalam psikologi. Ada karakter yang namanya, ada melankolis, ada sanguin, ada kolerik, ada melankolis ya, melankolis, kolerik, plekmatik. Sederhana kalau melankolis orangnya perasaan banget.
Itu kalau ngomong perasaan banget, gampang nangis, udah itu si melankolis. Gampang. Kalau yang kolerik, mau tanda dia kolerik, kalau ngomong cedar. Ngomongnya tuh kayaknya kasar dan biasanya tepat yang dia omongi. Ada yang plematik itu yang lambat. Pokoknya dia peace, yang penting damai. Lambat. Kalau ada kebakaran, api. Ih, besar api. Lambat. Otaknya loadingnya agak lambat. Jalannya aja kita bisa tahu orang plematik. Lemas, aduh gak tahu bilangnya. Tapi ada sanguin. Sanguin itu gampang, kalau ada dia gak ada loh, gak rame. Kalau ada dia rame itu sanguin. Kalau dia masuk rumah, muncungnya duluan masuk baru badannya. Ada yang salah dengan itu? Gak ada. Kalau semuanya di gereja ini kolerik, gak enak juga. Tapi kalau semuanya melankolis, lalap nangis. Orang melankolis kalau ngomong aja dia ngomongnya, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Nangis melankolis, ya udah biarin. Gimana coba? Tapi ada sanguin kalau dia, hei apa kabar? Luar biasa puji Tuhan. Suruh dia kalau sanguin itu diasar, oh keren. Dari jauh dia bilang, shalom ibu. Itu sanguin, coba suruh kolerik. Ibu Elisa ini kolerik ini. Suruh dia asar. Terlambat saudara, kenapa kau terlambat? Hah? Nggak bisa. Kasih dia tempat yang ruang yang lain. Satu lagi apa tadi? Melankolis, udah 4 ya. Mana yang ada yang salah di sini? Enggak ada, semuanya Tuhan yang ciptakan. Ibaratnya kalau jari, ada ruang yang kosong tujuan saya. Tujuan Tuhan buat kekosongan itu biar ada yang isi. Ini kekosongan ini cuma diisi dengan ini, makanya ada ruang. Ada plematik, ada sanguin. Sanguin itu yang pokoknya ketawa-ketawa. Ini rata-rata biasanya orang-orang entertain itu orang sanguin. Dia bisa hibur, itu orang sanguin. Bapak bisa ngerti? Tapi di atas segalanya, ayo kita tumbuhkan karakter kita. Tumbuhkan karakter kita. Kemudian selanjutnya dengan cepat, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ketika aku kanak-kanak ini yang tadi, aku seperti kanak-kanak, ayo bertumbuhlah, ayo bertumbuh terus. Bertumbuh, jangan terus kayak Kristen anak-anak. Sibuk dengan karisma, waduh pengen mau terkenal, pengen gak usah fokus sama situ. Fokuslah apa karakter aku Tuhan, ubahkan aku, pulihkan aku Tuhan. Kemudian selanjutnya, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya apa? Di mana? Ada kata-kata serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba renungkan kematian Kristus. Waktu dia mati di atas Kalvari, ada banyak hal yang dia tanggung. Dia dicemooh, dia disalah mengerti, dia ditinju, kemudian dia ditelanjangi. Kalau kita baca di Yesaya, rupanya sampai gak dikenal orang. Sampai dia mati di atas Kalvari, waktu dia mati. Itu enggak layak dia sebagai Tuhan, dia ada di tempat yang terkutuk. Yang seharusnya tempat orang berdosa, dia harus bareng bersama-sama dengan orang berdosa. Tapi yang menarik, karakternya sedikit pun enggak pernah luntur. Dia tetap menunjukkan, dia tetap taat, dia tetap setia dalam kealahannya. Saya mau bilang sama kita, dia bisa kok lawan itu para tentara Romawi pada saat itu. Dia bisa lawan itu, dia bisa sekali karena dia Tuhan. Tapi dia tetap taat, dia tetap rendah hati. Bapak Ibu, kalau Paulus katakan, aku menjadi serupa dengan dia, serupa dengan kematiannya. Saya mau bilang, kalau kita mau membangun karakter seperti Kristus, kita harus serupa dengan kematian Kristus. Artinya kita harus berani mati dengan ego kita, kita harus mati dengan kesombongan kita harus belajar mati dengan keangkuhan kita harus belajar mati dengan semua yang kita megahkan dengan diri kita. Supaya apa? Keserupaan dengan Kristus itulah yang menjadi gairah dalam gereja ini. Serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Kalau kita serupa dengan Kristus, saya percaya hal-hal besar
perkara-perkara ajaib. Kita akan lihat Tuhan semakin percayakan gereja ini. Ada orang lumpuh datang, ada orang sakit jiwa datang, ada orang-orang yang mungkin butuh kasih sayang, ada orang-orang terluka. Bapak Ibu di luar sana terlalu banyak, sementara Bapak Ibu dengar khotbah di tempat ini, sementara Bapak Ibu beribadah di tempat ini. Berapa banyak orang di luar sana mau coba bunuh diri? Berapa banyak orang di luar sana mencoba untuk, karena putus harapan, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mau katakan mereka butuh kasih. Mereka butuh kasih Kristus. Orang-orang yang dengan sabar. Orang-orang yang mau memberikan kasih dengan tulus. Tidak mementingkan diri sendiri. Ayo kita kembangkan. Ayo kita tumbuhkan. Ayo kita dewasa. Supaya kita tidak ribut satu dengan yang lain. Fokuslah kepada karakter Kristus. Kita hidup damai. Kita saling support. Kita saling doakan. Kita saling dukung. Di depan ini ada acara Natal. Bapak Ibu mungkin punya karunia demi karunia. Paling tidak saya mau katakan, ayo kita bersatu di dalam karakter Kristus. Kita sama-sama gandeng tangan supaya acara Natal ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang datang boleh dipulihkan. Orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Semua hadirat Allah boleh membebaskan setiap orang. Karena apa? Ada kasih. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Mari kita bersatu dalam kematiannya. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Bapak Ibu kenal siapa dia? Iya, dia adalah Mahatma Gandhi. Saya waktu baca kisah dia sangat menarik buat saya. Waktu dia baca kisah, membaca Alkitab, dia sangat menarik dengan ajaran Kristus. Khususnya ajaran Kristus di dalam kasih. Waktu dia membaca tentang bagaimana Yesus khotbah di atas bukit. Dia katakan berbahagialah dan berbahagialah, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah. Kemudian dia membaca kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasihilah musuhnya. Mahatma Gandhi tidak menemukan ajaran itu dimanapun. Pada waktu itu dia beragama Hindu, tapi dia mencoba memahami. Dia belajar dengan begitu detail ajaran Kristus. Satu kali dia sangat menarik dengan ajaran Kristus. Dia sangat diberkati dengan ajaran Kristus. Dia mencoba untuk mendalami. Satu kali dia datang ke satu gereja pada waktu itu. Dia datang dengan gayanya sebagai seorang Hindu, sebagai pemimpin India pada zaman itu. Dia memimpin dengan perdamaian karena dia mendasari kepemimpinannya dengan kasih Kristus. Pada waktu dia datang ke gereja, Asar menyambut dia dan berkata begini kepada Mahatma Gandhi. Engkau gak bisa datang ke gereja ini. Engkau orang kafir. Ini bukan tempatmu. Silakan engkau keluar dari gereja ini. Ini bukan tempatmu di sini. Mahatma Gandhi dia keluar dari gereja. Yang tadinya dia bermaksud untuk mendalami pengajaran Kristus. Karena sangat menarik buat dia. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang dikatakan Mahatma Gandhi satu kali pada waktu dia diwawancarai. Dia katakan begini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut, dia tutup wawancara itu dengan ini. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, menurut kasih tadi, karakter, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Artinya, seorang yang di luar Kristen, Mahatma Gandhi, dia katakan begini. Bukan Kristus yang menjadi penghalang untuk orang datang kepada Kristus. Tapi karakter kita lah yang seringkali menjadi penghalang untuk orang tidak menarik dengan Kristus. Karakter kita. Kita kadang-kadang ngomong sama pemimpin, gak bisa sopan, gak ngerti. Kadang-kadang saya lihat orang dunia lebih baik memperlakukan pemimpinnya. Kadang-kadang gak menarik lihat karakter kita. Dan orang bilang, apa bedanya lu sama gua? Gak ada yang buat aku menarik untuk aku datang kepada Kristusmu. Gak ada. Kau datang ke kantor terlambat, kau melawan pemimpin, kau suka menggosipi pemimpinmu di belakang. Apa yang membuat aku harus tertarik? Engkau pendendam, engkau gak pernah bahagia lihat orang naik mungkin jabatannya. Engkau selalu iri hati. Apa yang menjadi dasar buat aku untuk mengikut Kristusmu? Padahal kata Paulus, yang kuingini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Hanya dengan keserupaan Kristuslah orang bisa melihat Kristus di dalam hidup saya. Bukan karisma saya. Di
luar sana banyak orang yang berkarisma Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama yuk. Kita kejar karakter. Kita bangun karakter yang sehat di gereja ini. Kita ngerti hormat sama pemimpin. Kita nggak merendahkan pemimpin. Kita nggak ngomong sembarang sama pemimpin. Satu hari kelak mereka nggak perlu Bapak Ibu kok untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan sama Tuhan. Ayo kita buat atmosfer yang indah di gereja ini dengan apa? Memunculkan bukan Kristen kanak-kanak. Susah kalau orang udah merasa karismanya lebih hebat dari pemimpinnya. Ini semua pemicu semuanya. Wah, aku lebih berkarisma daripada dia. Gak bisa. Yuk kita bangun yuk. Amin. Amin. Kalau ada di sini mungkin engkau punya mentor. Aku punya kakak PA, ibu PA, para pemimpin persekutuan. Ayo saya mau ajarkan kita sehebat apapun karismamu. Kalau memang Tuhan menempatkan dia sebagai pemimpin di dalam posisimu baik di kantor, di rumah, mungkin sebagai imam adalah laki-laki, saya mau ajarkan kita semua. Ayo kita tunduk kepada kepemimpinan yang ditaruh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mereka adalah payung otoritas yang berlindung, kita berlindung. Ketika kita mencoba melawan sama mereka, saya mau katakan sebenarnya kita sedang mengeluarkan diri kita dari perlindungan ilahi. Mari kita sama-sama buka hati kita, kita mau bangun karakter Kristus. Amin. Saya secara pribadi sebelum saya ke GKKD pun saya sudah dimentor sama Ibu Elisa. Bukan karena di GKKD saya dimentor, Bapak Ibu boleh tahu itu. Berapa puluh tahun yang lalu sebelum dunia diciptakan. Maksud saya Bapak Ibu bisa artinya gini, siapapun mentor kita, yuk kita submit sama dia. Enggak enak, kadang-kadang harus ada yang mau kita pikul salib kita. Ya disitulah perlu karena karakter apa kita yang membentuknya. Amin. Kedewasaan kita bisa menerima orang itu akan membuat kita lebih hebat. Dan akhirnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita berdoa. Amin, kita berdoa. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yang kami dambakan hanya seperti-Mu. Yang kami rindukan hanya seperti-Mu Bapa. Ubahkan kami siapapun kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan yang bekerja di marketplace, sebagai pengusaha, sebagai pelayan, sebagai pemimpin, apapun itu Bapa. Karunia-karunia yang Kau miliki, mampukan kami punya karakter seperti Engkau. Mampukan kami Bapa. Mari masing-masing jemaat kita renungkan firman Allah. Dari sisi mana, karakter mana yang mau kita ubah? Datang ke hadirat-Nya. Amin. Hanya Kau, Yesus, ya Tuhan, nyatakan pribadi. Kami rindu Engkau Tuhan dalam hidupku. Yang ku dambakan. Amin. Biar ini jadi kerinduan kami bersama Bapa. Seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan yang ku dambakan hanya seperti-Mu Tuhan. Mari kita sadari karakter apa yang perlu kita ubahkan. Yesus, Yesus Tuhan, dalam hidupku.
Kudus ubahkan kami. Roh Kudus ubahkan kami. Seperti Kau Yesus. Amin. Di dalam perkataan pikiran. Haleluya. Menjadi seperti-Mu. Ini kerinduan kami Bapa. Yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masing-masing sama-sama merefleksikan firman Tuhan hari ini. Kalau kita tahu ada karakter-karakter yang seringkali itu menghambat mungkin pertumbuhan kita di dalam Tuhan, dan mungkin itu juga bisa menghambat orang lain, entah itu dalam perkataan, dalam sikap, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berbicara kepada orang lain. Kita tahu itu gak baik, tapi kita masih mau tetap bertahan. Hari ini rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sadari semua perubahan dimulai dari sebuah kesadaran. Semua pemulihan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Mengerti ada hal-hal yang perlu diubah dalam hidup ini. Ada hal-hal yang perlu terus kita majukan, kita tingkatkan. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Mungkin kadang-kadang kita harus menghancurkan ego kita. Mungkin itu di dalam perkataan kita harus ubah. Terhadap pemimpin kita, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kita waktu kita ada di kantor. Waktu kita ada di rumah, anak-anak kita, pasangan kita. Merasakan kehadiran Kristus, itu yang membuat dia percaya kepada Kristus. Kalau ada perkataan kita yang mungkin selama ini kepada anak-anak kita memperlakukan anak kita dengan kasar, dengan kata-kata yang mengintimidasi, menekan dia, atau dengan orang-orang rekan kerja kita, atau dengan para pemimpin kita. Mari hari ini minta anugerah Tuhan dan ambil satu keputusan, tindakan, bahwa hari ini Engkau mau mengubah itu. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Kristus semakin dipermuliakan. Mari datang kepada Kristus dengan rendah hati, katakan, ubahkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Ubahkan aku, pulihkan aku. Menjadi